Dengan ini meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian membayangkan seorang anak yang setiap pagi datang ke sekolah dengan semangat yang besar, tapi harus belajar di ruangan kelas yang atapnya bocor, dindingnya retak, dan fasilitas yang terbatas. Padahal di dalam dirinya tersimpan mimpi-mimpi besar untuk masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah hak setiap anak. Namun, kenyataannya masih banyak anak di Indonesia yang belajar di sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak, fasilitas yang terbatas, dan lingkungan belajar yang kurang nyaman. Kondisi ini tentu dapat menghambat proses belajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang menjadi objek advokasi kelompok kami adalah revitalisasi sekolah rakyat. Revitalisasi sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk membangun, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas sekolah, baik dari segi bangunan, fasilitas, maupun lingkungan belajar, sehingga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan seluruh anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain itu, revitalisasi juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah. Nah, melalui revitalisasi sekolah ini, siswa dapat belajar dengan lebih nyaman, guru dapat mengajar lebih efektif karena didukung oleh fasilitas yang memadai, dan sekolah menjadi lingkungan yang mendorong semangat belajar. Pada akhirnya, revitalisasi sekolah rakyat bukan hanya memperbaiki bangunan sekolah, tapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun bangsa. Berdasarkan data terbaru, program sekolah rakyat merupakan langkah pemerintah untuk memberikan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin agar dapat memutus rantai kemiskinan. Meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, masih ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Pemerintah telah meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan bagi keluarga miskin masih sangat besar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan penambahan kapasitas sekolah masih perlu dilakukan agar semakin banyak anak dari kelompok sasaran memperoleh akses pendidikan yang layak. Yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana masih terus berlangsung. Pemerintah masih membangun gedung sekolah permanen sehingga kualitas fasilitas perlu terus ditingkatkan agar proses pembelajaran dan mengajar berjalan optimal. Ketiga, penguatan sumber daya manusia. Terdapat beberapa pemberitaan menunjukkan adanya tenaga pendidik yang mengundurkan diri melalui aplikasi CASN di BKN karena berbagai alasan, sehingga sistem rekrutmen, penempatan, dan pembinaan guru perlu diperkuat. Yang keempat yaitu koordinasi dan evaluasi program harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jadi tantangan utama program sekolah rakyat bukan pada tujuannya, tetapi pada pemerataan akses, penyelesaian fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta koordinasi pelaksanaannya. Jika semua aspek tersebut diperbaiki, program sekolah rakyat akan mampu memberikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Data yang mendukung advokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dan 131 kabupaten atau kota sebagai tahap awal pelaksanaan program. Selain itu, pembangunan 104 gedung sekolah rakyat permanen juga telah dimulai sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran program sekolah rakyat sebesar 14 triliun untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, evaluasi terhadap pemerataan akses, kesiapan tenaga pendidikan, kualitas pembelajaran, serta tata kelola program tetap diperlukan agar tujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dapat tercapai secara optimal. Advokasi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat mempercepat pembangunan sekolah rakyat sesuai dengan komitmen di awal bahwa setiap kabupaten itu ada satu sekolah rakyat. Dengan begitu, selisih antara target dan realisasi bisa segera diperkecil. Kedua, kami berharap
agar kriteria dan proses pemilihan lokasi disampaikan secara terbuka. Penetapan lokasi sebaiknya berdasarkan data kebutuhan di daerah masing-masing, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, khususnya dalam hal rekrutmen guru dan penerimaan siswa, kami berharap pengunduran diri di tengah jalan bisa diminimalkan agar tidak terulang di pembangunan selanjutnya. Karena dari data yang kami dapatkan, terdapat sejumlah 143 guru dari 1.469 yang dinyatakan diterima. Dengan kata lain, 9,7% guru menyatakan mundur melalui aplikasi CASN di BKN. Keempat, mendorong agar setiap proses pembangunan ke depannya melibatkan konsultasi publik yang memadai dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih partisipatif dan minim resistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sasaran advokasi. Ada 2 sasaran advokasi. Yang pertama ada primer dan yang kedua ada sekunder. Sasaran primer adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara langsung untuk mengambil keputusan. Mereka terdiri dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penyelenggara utama program. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta Komisi 8 DPR RI yang mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program di tingkat nasional. Kemudian ada sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini tidak mengambil keputusan secara langsung, namun meskipun begitu, peran mereka sangat penting dalam memperkuat upaya advokasi. Kelompok ini mencakup pemerintah daerah, media massal, baik lokal maupun nasional, serta organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan seperti JPPI. Dengan berbagai dukungan dari pihak tersebut, isu yang kita angkat akan lebih mudah mendapat perhatian publik. Semakin besar perhatian masyarakat, semakin besar pula dorongan bagi para pengambil kebijakan dalam mendengarkan aspirasi ini dan mengambil langkah yang nyata. Melalui video ini, kami ingin menyampaikan pesan advokasi mengenai revitalisasi sekolah rakyat. Kami percaya bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak pendidikan yang berkualitas tanpa latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal. Karena itu, kami mengusung pesan utama sekolah rakyat untuk semua, bukan untuk sebagian. Pesan ini mencerminkan dukungan kami terhadap program sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Namun, kami juga menekankan bahwa pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan. Program yang baik tidak hanya berhasil karena telah dilaksanakan, tetapi juga karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah dan berbagai daerah secara setara. Dukungan terhadap pendidikan bisa datang dari mana saja. Mulai dari orang tua siswa, mahasiswa, organisasi kepemudaan, relawan pendidikan, komunitas sosial, hingga media lokal. Semua pihak dapat berperan sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang membantu menyebarkan informasi, ada yang ikut mengawasi pelaksanaan program, dan ada yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Semakin banyak yang terlibat, semakin kuat pula dukungan terhadap pendidikan yang lebih baik. Untuk mendukung revitalisasi dan penguatan implementasi program sekolah rakyat, kelompok kami menggunakan teknik sebagai berikut. 1. Penyusunan policy brief. Kelompok menyusun policy brief yang berisi data terbaru, identifikasi permasalahan, serta rekomendasi kebijakan. Dokumen ini ditunjukkan kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Komisi 8 DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan implementasi program sekolah rakyat. 2. Advokasi digital melalui media sosial. Kami memanfaatkan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram untuk menginformasikan mengenai program sekolah rakyat, tantangan implementasinya, dan rekomendasi perbaikan. Kampanye ini dilakukan menggunakan infografis, video edukasi, dan data yang bersumber dari lembaga resmi agar masyarakat mudah memahaminya. 3. Edukasi dan kampanye publik. Kelompok mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui penyebaran informasi yang berbasis data dan fakta. Kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik
bahwa keberhasilan sekolah rakyat memerlukan dukungan dari berbagai pihak. 4. Audiensi dan penyampaian aspirasi. Kelompok mendorong penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait melalui forum diskusi, forum audiensi, maupun kegiatan akademik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan.